hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dan kalau nggak salah kita perkuliahannya terakhir nih presentasi dari kelompok 9 ya, yang berjudul Globalisasi dan Sistem Politik Indonesia. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu kalau kita ketahui itu sudah tanpa batas ya. Artinya tidak ada lagi sekat-sekat antara negara satu dengan negara yang lain. Apa yang terjadi di negara lain dengan mudah, dengan cepat, itu sudah bisa kita tangkap, sudah bisa kita terima, sudah bisa kita dengarkan informasinya. Sehingga globalisasi sudah mendunia, istilahnya sudah mendunia. Informasi-informasi yang ada atau perkembangan teknologi itu sudah mendunia, sehingga apa-apa yang terjadi di belahan dunia sana itu akan terjadi atau akan kita dengar dampaknya atau akan kita dengar informasinya saat ini juga. Oleh karena itu dalam sebuah pemerintahan itu tidak akan menafikan yang namanya globalisasi. Kenapa? Karena di Indonesia ini sendiri sudah mengakui bahwa globalisasi itu memang harus sudah diterima dengan baik. Dampaknya baik teknologinya, baik dari segi ekonominya, segi sosialnya, segi politiknya, apalagi sudah mempengaruhi sistem politik kita, sehingga kita tidak bisa menghapus atau tidak bisa mengelakkan itu. Meskipun menurut Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, pernah ada clippingnya itu mengatakan bahwa globalisasi itu adalah sebuah penjajahan. Ya memang kenyataannya iya sebenarnya. Apa? Karena membuka semua dengan adanya globalisasi, sebuah sistem politik itu akan membuka diri untuk menerima informasi-informasi atau pengaruh-pengaruh tanda kutip ke dalam pemerintahan kita, ke dalam sebuah negara, sehingga ya dari segi ekonomi ya mungkin impor dan ekspornya juga akan berpengaruh besar juga. Apalagi masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya. Apalagi masalah budaya, waduh udah sangat mempengaruhi ya. Kita lihat sekarang budaya di anak-anak muda sekarang, kuliner semuanya itu apa? Dari makanan-makanan yang dari luar negeri kan kita senang takoyaki, senang KFC, kemudian apa lagi? Ya dan lain sebagainya ya, itu mempengaruhi kita sehingga dampaknya ya ada positif, ada negatif. Dampak negatifnya ya mungkin kuliner atau makanan khas kita sudah tidak lagi disenangi anak-anak muda sekarang ya. Mode-mode yang berasal dari negara sendiri atau produk-produk asli negara sendiri sudah tidak populer di mata anak-anak muda yang memang sudah terpengaruh oleh globalisasi ini. Oleh karena itu, marilah hari ini kita dengarkan video kelompok 9 tentang globalisasi dan sistem politik. Halo teman-teman, saya Ananda Alifasya. Saya ingin mempresentasikan video sistem politik tentang pengaruh globalisasi pada sistem politik Indonesia. Dan saya bersama Muhammad Fatih Ridho. Nama saya Wahaki Al-Ghifari. Halo, nama aku Islamaya Sabuka. Hai, saya Cita Selamat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Zaimar. Ya, baik, sebelum kita masuk ke pengaruh globalisasi pada sistem politik Indonesia, saya akan membahas apa itu definisi globalisasi. Globalisasi sendiri merujuk pada proses integrasi yang semakin meningkat antara berbagai aspek kehidupan yang ada di dunia. Globalisasi juga mencakup interaksi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang semakin terhubung dan saling memengaruhi di tingkat global. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang secara cepat dan efisien. Seiring dengan itu, globalisasi juga menciptakan tantangan baru seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik budaya, dan kompleksitas politik yang melintasi batas-batas nasional. Tetapi,
Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh globalisasi pada sistem politik di Indonesia saja, tidak dengan ekonomi, sosial, dan budayanya. Selanjutnya ada sejarah globalisasi. Yang pertama itu ada globalisasi pramodern yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1800. Globalisasi pramodern merujuk pada periode sejarah dan dari sekitar tahun 1000 hingga 1800, di mana hubungan ekonomi, politik, dan budaya antar wilayah di dunia mulai meningkat secara signifikan. Selama periode ini, jaringan perdagangan internasional mulai berkembang dengan jalur perdagangan seperti jalur sutra dan jalur rempah menjadi penting untuk pertukaran barang dan ide di antara berbagai peradaban. Selanjutnya, ada globalisasi modern awal yang berlangsung dari sekitar tahun 1800 hingga tahun 1945, ditandai oleh percepatan pertukaran global dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi industri menjadi pendorong utama dalam proses ini, mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang secara drastis. Perkembangan transportasi, terutama dengan konstruksi jaringan rel kereta api dan kapal uap, kemungkinan barang-barang dipindahkan dengan lebih efisien dan cepat, membuka jalan bagi ekspansi perdagangan internasional. Yang ketiga, ada era pasca perang yang dimulai dari tahun 1945 sampai 1980. Era pasca perang yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1980 merupakan periode yang ditandai oleh pemulihan ekonomi pasca perang Dunia Kedua dan transformasi global yang signifikan. Setelah perang terjadi ledakan pertumbuhan ekonomi yang ada di banyak negara, terutama di Eropa, Jepang, yang didorong oleh program rekonstruksi besar-besaran dan inovasi teknologi. Yang keempat, ada globalisasi kontemporer yang dimulai dari tahun 1980 hingga saat ini, mencerminkan percepatan dan intensifikasi pertukaran global dalam berbagai aspek kehidupan manusia, revolusi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan telepon seluler, telah mengubah cara kita berinteraksi, berbisnis, dan berbagai informasi secara drastis di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu bagi konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa batasan geografis. Pengaruh globalisasi dalam sistem politik Indonesia bisa dilihat dari bagaimana nilai-nilai, sistem, serta praktik politik global masuk dan memengaruhi dinamika politik nasional. Globalisasi bikin batas-batas negara makin cabur, sehingga Indonesia mau nggak mau ikut menyesuaikan diri dengan standar internasional, baik dalam demokrasi, hak asasi manusia, transparansi pemerintahan, sampai partisipasi publik. Tapi efeknya nggak selalu positif. Kadang globalisasi juga membuka celah buat intervensi asing, tekanan dari lembaga donor internasional, atau dominasi korporasi multinasional yang bisa mengatur arah kebijakan negara berkembang kayak Indonesia. Misalnya dalam hal demokratisasi, Indonesia sejak era reformasi 1998 mulai membuka ruang politik yang lebih terbuka, media lebih bebas, pemilu langsung, dan masyarakat sipil lebih aktif. Itu sebagian besar karena pengaruh tekanan global waktu itu, di mana banyak negara berkembang mulai didorong ke arah demokrasi liberal. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan. Salah satu di kasus yang bisa dilihat adalah isu Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini disahkan dengan alasan menarik investasi global dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Pemerintah berdalih bahwa untuk bersaing secara global, Indonesia harus menciptakan iklim bisnis yang ramah investor. Tapi justru banyak pihak yang menilai bahwa undang-undang ini mengorbankan hak-hak buruh, merusak lingkungan, dan cenderung mengabaikan proses partisipasi publik yang demokratis. Penolakan besar-besaran pun muncul dari serikat buruh, mahasiswa, dan LSM. Disinilah terlihat bahwa dorongan untuk mengikuti arus globalisasi ekonomi bisa berdampak langsung terhadap pengambilan kebijakan politik dalam negeri, bahkan sampai pada proses legislasi. Jadi bisa dibilang globalisasi ngasih pengaruh besar dalam sistem politik Indonesia. Bisa mendorong reformasi, tapi juga bisa jadi tekanan yang bikin negara lebih tunduk pada kepentingan pasar global daripada rakyatnya sendiri. Implikasi globalisasi terhadap kekuasaan politik. Implikasi globalisasi terhadap kekuasaan politik menjadi fokus utama dalam memahami dinamika geopolitik kontemporer. Globalisasi telah mengubah paradigma tradisional tentang kekuasaan politik dengan memfasilitasi interkoneksi yang lebih luas
antar negara-negara dan aktor non-negara, akibatnya terjadi penyebaran kekuatan politik di seluruh dunia, menciptakan tantangan baru, menjaga stabilitas dan mengelola konflik global. Selanjutnya ada peningkatan kompetisi. Peningkatan kompetisi juga dapat menghasilkan ketegangan politik dan konflik di tingkat global. John Mearsheimer 2019 mengungkapkan bahwa dalam konteks persaingan kekuatan di era globalisasi, negara-negara besar cenderung mengadopsi strategi yang lebih agresif, mempertahankan atau meningkatkan posisi dalam hierarki kekuasaan global. Dan poin kedua, ada pergeseran prioritas. Pergeseran prioritas dalam kekuasaan politik globalisasi mencerminkan adaptasi terhadap tuntunan dinamika baru yang muncul akibat globalisasi. Menurut Robert Koane 2017, globalisasi telah mengubah landscape politik dengan memperluas agenda kebijakan untuk mencakup isu-isu perdagangan, bebas, migrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dan selanjutnya, di nomor ketiga, tantangan terhadap kedaulatan. Tantangan terhadap kedaulatan negara menjadi semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi dalam dinamika kekuasaan politik. Menurut Joseph Nye 2017, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat aliran informasi dan arus modal lintas batas yang mengurangi kemampuan negara untuk mengontrol pergerakan dan aliran tersebut. Itu dampak positif globalisasi terhadap sistem politik Indonesia. Yang pertama ada transparansi dan demokrasi meningkat. Contoh, reformasi tahun 1998 dipengaruhi oleh tuntutan global atas demokrasi dan hak asasi manusia. Akses ke media internasional dan jaringan aktivis global turut mendesak turunnya Orde Baru dan membuka era demokrasi. Yang kedua, ada partisipasi politik yang lebih luas. Contoh, gerakan reformasi di korupsi 2019 yang digerakkan anak muda melalui media sosial untuk menolak RUU kontroversial, olah globalisasi digital, memudahkan koordinasi demonstrasi secara nasional. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh nilai-nilai internasional. Contoh, adopsi prinsip good governance dalam lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didorong oleh standar lembaga donor dan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir, yang keempat, ada kerjasama politik lintas negara. Contoh, keterlibatan Indonesia dalam KTT G20 dan ASEAN dalam isu perdamaian, ekonomi hijau, dan HAM, meningkat peran diplomasi Indonesia di dunia internasional. Dampak negatif globalisasi terhadap sistem politik Indonesia. Contoh di sini ada satu, erosi kedaulatan politik Indonesia. Pada krisis moneter 1997 sampai 1998, Indonesia harus tunduk pada syarat IMF, termasuk pencabutan subsidi dan liberalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi politik dan negara dipengaruhi oleh lembaga asing. Nomor dua adalah dominasi kepentingan asing. Contoh, kontroversi izin terhadap perusahaan asing seperti Freeport di Papua, perundingan kontrak penuh tekanan geopolitik, dan korporasi multinasional mempengaruhi kebijakan negara. Polarisasi politik dan disinformasi. Contoh, pemilu 2019 dipenuhi hoax, kampanye hitam, dan polarisasi tajam antar pendukung. Paslon di media sosial, teknologi global untuk menyebarkan konten provokatif. Dan terakhir di sini ada nomor 4, kepentingan akses politik. Contoh, daerah tertinggal seperti Papua, NTT masih terbatas akses terhadap informasi politik digital. Warga di daerah ini kurang terlibat dalam wacana nasional karena kesenjangan digital. Ya ini ngapa? Ini ngapa gedean zoom gua, sorry. Slow. Oke. 2, 3. Halo.